Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peran auditor, non-auditor, dan Departemen Pajak Internal dalam agresivitas pajak perusahaan. Untuk memenuhi tanggung jawab kepatuhan pajak mereka, perusahaan mempekerjakan spesialis pajak internal, auditor laporan keuangan perusahaan, pembuat pajak eksternal lainnya ataupun campuran. Namun, terlepas dari pentingnya pajak dalam perusahaan, pemilihan jenis pembuatan pajak dan aspek apapun dari keputusan tersebut sebagian besar tidak diketahui. Studi ini mulai mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan data IRS tentang siapa yang menandatangani SPT perusahaan yang menunjukkan layanan kepatuhan pajak yang luas untuk mempelajari hubungan antara pembuat pajak, apakah Departemen Pajak Internal, non-eksternal auditor, atau auditor, dan agresivitas posisi pajak perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah, NIM B200170149. Saya akan menjelaskan di mana secara khusus kami menguji hubungan antara agresivitas pajak dan biaya pajak setelah memperhitungkan fungsi kepatuhan pajak perusahaan melalui jenis pembuatan pajak. Dengan demikian kami mempertajam pemahaman kami tentang biaya pajak sebagai proksi untuk perencanaan pajak. Untuk mengidentifikasi jenis pembuatan pajak, kami menghubungkan data rahasia internal review IRS tentang siapa yang menandatangani pengembalian pajak dengan auditor dari data analisis selama 1533 tahun perusahaan selama tahun 2008 dan 2009. Di mana tes empiris yang mendukung penelitian kami yaitu yang pertama adalah pengembalian pajak yang disiapkan internal mengklaim posisi yang lebih agresif daripada pengembalian yang disiapkan oleh auditor. Lalu yang kedua yaitu pengembalian pajak yang disiapkan oleh non-auditor eksternal mengklaim posisi yang lebih agresif daripada pengembalian yang disiapkan oleh auditor. Kami menyertakan biaya pajak yang dibayarkan kepada auditor selain variabel indikator penyusunan pajak. Kami untuk juga menguji apakah biaya pajak menjelaskan agresivitas pajak. Kami menemukan bahwa hubungan antara biaya pajak dan agresivitas pajak sangat positif. Pada kenyataannya, hubungannya menjadi lebih kuat setelah kepatuhan pajak dipertimbangkan. Jadi interpretasi dalam penelitian sebelumnya bahwa biaya pajak yang mungkin mewakili perencanaan pajak konsisten dengan hasil kami. Dalam analisis terakhir, kami menemukan bahwa pengembalian pajak pada perusahaan akuntansi Big Four kurang agresif apabila pembuatnya dilakukan oleh auditor dari perusahaan itu sendiri. Kemudian pada bab 2, yaitu latar belakang kelembagaan. Untuk memenuhi tujuan regulasi pengungkapan dan peningkatan nilai, maka perusahaan mengadakan berbagai layanan perpajakan, termasuk ada kepatuhan pajak, konsultasi, dan perencanaan pajak. Kemudian ada pelaporan keuangan pajak penghasilan dan dukungan sengketa pajak. Aktivitas kepatuhan pajak dan agresivitas pajak terkait. Nah, karena rumitnya regulasi dan juga organisasi, maka kepatuhan tidak hanya memasukkan data untuk menghasilkan SPT, namun mengumpulkan pajak dan juga informasi dari sistem dan juga individu, melakukan pelaporan internal dan juga eksternal, pengujian dan pemantauan proses bisnis, dan melakukan analisis serta permodelan untuk operasi perusahaan. Selain itu, aktivitas kepatuhan pajak juga memberikan ukuran pengawasan dan kontrol untuk memastikan bahwa posisi pajak tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga sesuai tujuan manajemen perusahaan dan penyedia pajak jika ada. Paradigma Skol-Flopson memberikan kerangka kerja untuk mempertimbangkan peran pajak dalam pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan Shackelford dan Shevlin menjelaskan 3 tema, yaitu semua pihak, semua pajak, dan semua biaya. Biaya langsung dan tidak langsung dapat lebih tinggi bagi penyusun auditor karena setidaknya ada 2 jenis resiko yang tidak terdapat pada jenis penyusun lainnya.
Yang pertama yaitu resiko penyajian kembali pelaporan keuangan karena kegagalan audit yang terkait dengan akun pajak. Yang kedua, resiko reputasi. Dalam hal pekerjaan, penyusun auditor lebih terlihat dan sensitif terhadap kepemimpinan perusahaan. Berfokus pada biaya tambahan auditor dalam menyediakan layanan pajak. Kami memperkirakan bahwa dalam equilibrium, pengembalian pajak yang disiapkan oleh auditor dikaitkan dengan posisi pajak yang kurang agresif. Namun, pembuat eksternal yang bukan auditor dari klien tertentu seringkali adalah auditor dari klien lain. Jadi, mungkin saja para pembuat pajak eksternal memiliki biaya yang serupa dan mereka dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang sama di semua kliennya. Metode untuk menguji hipotesis, peneliti merancang model empiris untuk memeriksa apakah pengembalian pajak yang disiapkan oleh Departemen Pajak Internal atau non-auditor prepares lebih agresif daripada pengembalian pajak yang disiapkan oleh auditor perusahaan. Peneliti menggunakan kenaikan cadangan pajak tahun berjalan dari pengungkapan FIN 48 proksi peneliti untuk agresivitas pajak karena dua alasan yang utama. Yang pertama adalah Lisowski pada 2013 menemukan bahwa ini adalah proksi yang dapat diandalkan untuk aktivitas pajak. Yang kedua, bahwa informasi tentang agresivitas pajak yang terkandung dalam cadangan FNI 48 tidak dihilangkan karena kebijaksanaan manajer yang timbul dari faktor bukan pajak. Ada dua masalah empiris penting yang akan muncul. Yang pertama adalah adanya perbedaan yang dihadapi oleh para preparer kemungkinan besar akan diketahui oleh perusahaan. Yang kedua adalah pemilihan jenis preparer dapat ditentukan pada saat yang sama ketika perusahaan memilih untuk menjadi pajak agresif sehingga menimbulkan bias simultan. Selanjutnya adalah pemilihan sampel. Kami memperoleh data dari 4 sumber. Yang pertama adalah dari data cadangan pajak FIN 48 atau UTB, dari IRS Large Business and International Division. Yang kedua adalah identitas personal SPT dari SPT Badan Formulir 1120 yang disediakan oleh IRS LBNI. Dan yang ketiga adalah data laporan keuangan dari Kompustat, dan yang terakhir adalah data identitas auditor, biaya pajak dan biaya audit dari audit analisis. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Dalam tabel 1 panel A menyajikan statistik deskriptif dari jenis pembuat pajak. Dalam sampel kami dari 1533 perusahaan, 690 atau 45% dari laporan pajak disiapkan secara eksternal, di mana 545 atau 145 disiapkan oleh perusahaan akuntansi 4 besar dalam kurung non-strip 4 besar. Selanjutnya dalam tabel 1 panel B melaporkan perhitungan pengembalian pajak yang disiapkan secara internal dan eksternal oleh perusahaan. Dalam kurung perhatikan bahwa setiap perusahaan dalam sampel ini diperdagangkan secara publik dan memerlukan audit laporan keuangan. Secara singkat, tabel 1 panel C melaporkan bahwa 312 laporan pajak tahun perusahaan atau 20% dari sampel disiapkan secara eksternal oleh auditor perusahaan, yaitu jumlah nilai diagonal tebal. Yang 284 diantaranya adalah 4 besar perusahaan dan 28 non besar 4, ada 307. Ini adalah hasil. Yang pertama adalah menguji kaitan antara agresivitas pajak dan jenis penyusunan pajak. Tabel 3 menyajikan hasil utama estimasi persamaan 1 menggunakan Tobit, persamaan 2 menggunakan Probit multinominal, dan persamaan 1 dan 2 secara bersamaan menggunakan efek pengobatan multinominal. Semua perkiraan mendukung H1 dan H2. Secara keseluruhan, hasil kami adalah yang pertama dalam pengaturan perusahaan yang memberikan bukti empiris tentang faktor penentu jenis pembuat pajak, dan jenis pembuat pajak adalah terkait dengan agresivitas pajak periode saat ini. Yang penting, kami menemukan bahwa hubungan audit dengan klaim pengembalian pajak dikaitkan dengan agresivitas pajak yang lebih rendah. 1
Selanjutnya adalah tes sensitivitas. Hasil inti kami dapat diringkas sebagai pengembalian pajak yang disiapkan oleh Departemen Pajak Internal dan Non-Auditor Eksternal melaporkan UTB periode berjalan yang lebih besar daripada pengembalian yang disiapkan auditor. Pengaturan kelembagaan kami yang mengembangkan hipotesis dan penelitiannya sebelum Lisowski dan kawan-kawan tahun 2013 menunjukkan bahwa hasil ini berasal dari posisi pajak pas dasar yang agresif yang diklaim oleh perusahaan-perusahaan ini. Selanjutnya, analisis tambahan. Hubungan biaya pajak auditor dengan agresivitas pajak menurut jenis penyusunnya. Dari hasil analisis tambahan kami, ada dua penjelasan untuk mengidentifikasi di mana auditor perusahaan melakukan kepatuhan substansial pekerjaan yang menyebabkan biaya pajak yang dibayarkan kepada auditor menjadi lebih baik. Alternatifnya, menggunakan auditor untuk pengembalian persiapan pajak dapat membatasi posisi pajak agresif perusahaan. Sementara menggunakan auditor pajak untuk bekerja selain kepatuhan dapat menyebabkan agresivitas pajak yang lebih besar. Analisis 4 kantor besar akuntan. Kami mengeksplorasi apakah hubungan audit dengan klaim pengendalian pajak bervariasi di dalam 4 kantor besar akuntansi ataupun tidak. Dan hasilnya dilaporkan pada tabel 6 di kolom pertama. Kita mengabaikan perbedaan antara 4 perusahaan besar akuntansi dan mengonfirmasi bahwa koefisiennya adalah aktif. Hasil ini menetapkan bahwa untuk membuat pajak dengan kualitas yang sama, agresivitas pajak lebih rendah ketika ada pemeriksaan hubungan daripada saat tidak ada. Kemudian kesimpulan. Studi kami meneliti apakah jenis pembuat pajak auditor, non-auditor eksternal, atau departemen pajak internal terhadap agresivitas positif yang diklaim pada pengembalian pajak perusahaan. Kami melaporkan 3 temuan utama. Yang pertama, kami menemukan hubungan positif yang signifikan antara cadangan pajak FIN 48 tahun berjalan dan menyiapkan SPT secara internal atau menggunakan pembuat pajak non-auditor eksternal dibandingkan dengan menggunakan prepare auditor. Kedua, kami menemukan bahwa layanan pajak yang disediakan oleh auditor terkait dengan agresivitas pajak bahkan setelah mempertimbangkan pekerjaan kepatuhan pajak melalui jenis pembuat laporan pajak. Hasil ini memperluas dengan mendukung penelitian sebelumnya yang menggunakan biaya pajak sebagai proksi untuk perencanaan pajak. Ketiga, klaim dari pembuat pajak report dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah ketika pembuat mereka juga adalah auditor dibandingkan dengan pembuat mereka bukan auditor. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan audit membebankan biaya agresivitas pajak pada klaim pengembalian pajak.